Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat, pelajaran, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun dan juga tidak untuk menyinggung hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. So, semangat terus dan terus semangat belajar dan terus belajar. Belajar berbenah jiwa, belajar membeningkan hati. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tapi keimanan itu ada yang sempurna. Nah, untuk menuju keimanan yang sempurna, jadi kita harus membenahi dulu jiwa kita. Orang yang mau berbenah, orang yang mau menata hati, menata jiwa, otomatis kan di dalam keadaan jiwanya pun tertata rapi gitu. Semua ibadah, makom ibadah batinnya dia jajaki, segala penyakit batinnya dia bersihkan, sehingga hati selalu terjaga dari kekotoran, sehingga bersih terus gitu kan. Kotor kita bersihkan, kotor kita bersihkan gitu. Jadi orang yang rajin berbenah itu kotor sedikit akan terasa, maka dia juga akan menyapunya, akan membersihkannya gitu. Dipel hatinya sehingga hatinya itu menjadi bening gitu ya. Nah, baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, ibadah batin, yaitu waro, tawadu, terus sabar. Nah, sekarang ibadah batin selanjutnya yaitu ridho. Nah, ridho ini adalah kerelaan hati kita berbuat sesuatu atau melakukan suatu amal kebaikan atau suatu amal ibadah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala gitu. Kita rela melakukannya hanya untuk Allah gitu kan. Maka kalau orang yang sudah ridho itu, Allah pun akan meridhoi orang tersebut gitu. Nah, ridho adalah makom tertinggi dari ibadah-ibadah batin yang lainnya. Makanya ketika kita mulai dari bertobat, ya bertobat secara batiniah ya. Maksudnya ya kalau secara batiniah otomatis ibadah secara dohiri pun itu awalnya gitu, itu pasti gitu. Tapi kan ini kita belajar tentang batiniah. Jadi ibaratnya mulai dari bertobat, kita ikhlas menjalani sesuatu, ikhlas menjalankan ibadah gitu kan. Terus kita sabar syukur, kita qanaah, kita bersyukur, kita tawakal gitu, kita tawadu, kita waro gitu kan. Nah, kalau udah semuanya kita jalani, jadi otomatis kita itu akan ridho, karena efek samping keistimewaan ibadah batin itu, satu kali kita melaksanakan ibadah batin, maka ibadah batin yang lain pun merambat akan kita laksanakan secara otomatis. Karena itu memang kalau orang sudah mau memancing hidayah gitu kan, menjemput hidayah yang Allah berikan, dia aware, dia sadar terhadap hidayah Allah, maka dia akan terpacu hidupnya itu untuk melaksanakan atau melakukan ibadah-ibadah batin yang lainnya, sehingga ibadah batin itu merambat ke ibadah yang lainnya sampai menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya awalnya kita harus ridho dulu. Nah, biasanya orang yang ridho terhadap Allah itu atau terhadap
ketetapan Allah atau qada dan qadarnya Allah, otomatis dia telah melakukan ibadah-ibadah batin yang di bawahnya itu, mulai dari tobat sampai sabar, syukur, ikhlas, qanaah gitu kan, terus tawadu, waro gitu. Nah itu kalau udah semuanya, otomatis orang itu akan menjadi orang yang ridho kepada Allah, ridho terhadap ketetapan Allah, terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau sudah ridho, rela hati kepada Allah, Allah pun akan meridhoinya gitu. Ya, jadi itulah kenikmatan dalam beribadah batin. Satu, dua, kita jalani, lama-lama ibadah batin yang lain pun akan kita jalani, karena keimanan itu hakikat, maksudnya keimanan yang sesungguhnya itu memang meningkat gitu ya. Tapi kenapa keimanan itu bisa naik turun? Ya karena memang selain ada keimanan yang harus kita jajaki setiap hari, ada juga yang namanya setan atau nafsu yang menghalanginya, karena setan itu selalu menggoda manusia gitu kan, agar terjerumus kepada dosa lahir ataupun dosa batin. Dan juga ada yang namanya nafsu itu memang selalu mengajak kita kepada keburukan. Nah makanya kalau kita istiqomah menjalankan segala ibadah lahir dan juga ibadah batin gitu kan, mengerjakan semua yang wajib dan juga yang sunnah gitu kan, nah itu otomatis ibadah batin itu akan terus menanjak sampai kita mencapai makom ridho gitu, karena ridho adalah makom tertinggi dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau orang udah ridho, terus orang itu masuk merambah ke dunia tasawuf, mencari guru, seorang guru yang mursyid, yang ilmunya itu ada sambungannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu akan mudah mencapai ketauhidan. Jadi tauhidnya itu sedikit demi sedikit sudah tersingkap karena ibadah batinnya sudah ia jejaki gitu. Jadi alangkah indahnya jika kita sudah mencapai makom ridho ini, maka otomatis menuju tauhid pun hanya selangkah saja gitu. Selangkah di sini batiniah ya, jadi tidak bisa tidak bisa diaplikasikan oleh pikiran kita naik tangga ting gitu segitu gitu ya, tapi ya jalani saja dulu, nanti akan terasa hikmahnya kalau kita mau istiqomah berbenah jiwa ya. Jadi insya Allah saya doakan semuanya, para penonton YouTube di sini, para penyimak konten YouTube saya di sini, saya doakan selalu mendapatkan hidayah dan juga selalu istiqomah dalam menjalankannya gitu, dan juga semua makhluk di bumi ini agar bertauhid kepada Allah tanpa hijab gitu ya. Dan makom ibadah batin yang selanjutnya yaitu ya tauhid gitu. Tauhid itu kita itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tunggal itu bukan satu, tapi tunggal adalah keseluruhan di dalam satu gitu. Jadi ibaratnya itu ya Robbal Alamin gitu, Tuhan semesta alam. Jadi seluruh alam dan seisinya yaitu hanya satu dalam genggaman yang ahad itu gitu loh, yang ahad gitu ya, yang ya pokoknya nanti itu kalau untuk yang makrifatnya itu khusus seorang mursyid, karena ilmu tasawuf yang hakiki itu tidak bisa dipelajari melalui online. Mohon maaf, karena ini berhubungan dengan cahaya makrifat gitu. Jadi harus belajar langsung. Bagi siapapun yang mau atau yang merasa tertarik hatinya oleh Allah untuk belajar tasawuf, itu semestinya mencari guru yang mursyid, karena pelajaran tasawuf bukan pelajaran online gitu. Online bisa, boleh, tapi hanya sekedar pengetahuan, tapi untuk energinya, untuk cahayanya harus dibimbing langsung oleh seorang guru yang mursyid. Jadi YouTube itu hanya untuk nambah wawasan saja gitu, tapi secara energi yang bisa kita mencapai musyahadah itu ya harus dibimbing oleh seorang guru yang mursyid ya. Di sini untuk wawasan saja. Ingat, ini hanya tambahan ilmu. Ini bisa dikatakan pratasawuf, atau sebelum kita merambah ke dunia tasawuf, yaitu jadi harus membuang penyakit batin dulu dan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah batin, serta istiqomah dalam menjalankan ibadah lahir maupun baik yang wajib maupun yang sunnah
gitu. Namanya tasawuf ya memang sehat atau suci lahir dan batin gitu, walaupun ya di dalam prakteknya tidak semudah kita bicara gitu. Tapi karena itu berhubungan dengan cahaya ilahi, nurullah gitu kan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gitu. Hanya saja ingat, perlu dibimbing oleh seorang guru yang mursyid ya. Semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.